suara apa ya? Kalau benar tukang es, kebetulan banget nih. Pas panas-panas ada tukang es. Tapi ini kan di dalam laut. Masa ada tukang es di dalam laut? Ah, kita langsung selidiki aja deh. Selidiki. Ternyata bunyinya dari sini. Nah, kan ini lebih aneh lagi. Paman kok lari-lari dalam air sih? Ada apa ini? Om editor, coba dong, Otan mau lihat dari awal. Wih, kapalnya penuh banget. Rupanya awal mula kegiatannya tuh dari kapal ini toh. Memang di Kepulauan Seribu selalu saja ada kegiatan menarik yang dilakukan para nelayannya. Wah, sepertinya semua sudah siap nih. Hati-hati Paman, nanti Otan akan segera menyusul kok. Paman-paman ini menggunakan kompresor karena mereka akan menyelam di perairan yang cukup dalam, teman. Kegiatan pertama adalah menurunkan jaring terlebih dahulu untuk jerat si ikan. Oh iya, kegiatan ini namanya jaring murami. Untuk melakukan murami diperlukan 2 kapal, kapal besar dan kecil. Kapal kecil untuk menjaga jaring, dan yang besar adalah kapal utama untuk menjaga kompresor penyelam dan tempat menaruh ikan. Jaring biasanya terbentang antara kedalaman 5-25 meter. Ya, bentang jaring dah selesai. Sekarang tinggal bagian yang paling uniknya, menggiring ikan. Coba perhatikan teman, Paman ini berlari di dalam air sambil membenturkan ring besi untuk mengeluarkan bunyi-bunyian. Dan mereka juga membawa tali berumbai putih ke dalam air. Otan ngerti sekarang. Paman-paman ini sengaja berjalan sambil membuat suara nyaring begitu supaya ikan-ikan di sekitarnya menjadi terganggu. Selain itu, rumbai-rumbai ini juga membuat ikan-ikan jadi terkecoh loh dan menyangkanya sebagai musuh yang mau menyerang. Wih, pinter banget ya yang menciptakan cara murami ini. Lihat teman, banyak juga ya ikan yang berhasil masuk ke jaring si Paman. Oke Paman, kerahkan tenaga. Mari kita angkat jaringnya. Biasanya ikan yang terjerat jaring murami adalah jenis-jenis ikan fusilier teman. Salah satunya ya si ekor kuning ini. Si ekor kuning ini adalah pemakan plankton dan dia hidup di sekitar tubir karang teman. Jadi nggak heran kan ketika jaring murami ditebar, banyak banget ekor kuning yang ikut terjerat. Apalagi sobat Otan ini kan hidup bergerombol alias komunal. Woohoo! Memancing dengan jaring murami ini sukses! Keren Max alias keren maksimal! Loh, sepertinya ini kapal yang berbeda. Coba yuk kita ikutin. Katanya sih kapal si Paman lagi nyari ikan raksasa. Wow, sepertinya Paman itu sudah strike. Ayo Paman, jangan menyerah. Wah, kalau lihat Paman sampai kecapean gitu, Otan sih yakin ini ikan jumbo. Ayo Paman, cepetan tarik ikannya. Otan penasaran nih, ikan apa sih yang ditangkap? Asik, ternyata benar.
bisa lebih dari 13 kilogram nih. Wow, luar biasa. Kalau udah berhasil begini, waktunya foto bersama. Mantap! Mancing dengan teknik unik udah, mancing ikan raksasa juga udah. Otan masih mau jalan-jalan lagi ah. Wah, air sedang surut nih. Biasanya kalau surut begini suka ada kegiatan yang asik di pantai. Nah, apa Otan bilang kan? Itu orang-orang mau pada ngapain? Wah, ternyata mau ngerapin jaring yang sudah ditebar saat air pasang semalam. Orang-orang desa Molas ini memang biasa mencari ikan dengan cara seperti ini. Jaring ini ditebar ketika laut pasang, sehingga ikan yang masuk ke daratan ketika laut pasang tidak bisa keluar lagi karena terhalang jaring. Dan ketika laut sudah surut, maka inilah saatnya mencari ikan. Tuh, orang kampung sudah pada ramai turun ke laut. Tapi, kok pada bawa parang begitu sih? Tenang teman, parangnya untuk melumpuhkan ikannya. Ini karena ikan yang tertangkap kebanyakan adalah ikan baronang alias rabbit fish yang juga terkenal akan racun di sirip punggungnya. Karena itulah memegangnya pun harus hati-hati. Cara yang benar memegang ikan baronang hidup ketika terkena pancing adalah ditelusuri dari arah kepala pelan-pelan agar ketika dipegang durinya tertidur. Atau bisa juga menggunakan alas tangan. Atau ya dilumpuhkan seperti sekarang ini. Ikan baronang digemari karena rasanya yang cukup gurih dan nikmat. Ayo Bu, Pak, tangkap yang banyak. Wah, seru sekali penangkapannya. Lucunya, Otan jadi gemes deh sama kalian. Hayo, kalian pernah melihat kura-kura sebanyak ini belum? Kalau belum, berarti kita sama. Teman, sobat Otan ini adalah tortoa alias kura-kura darat. Saat ini mereka sedang berjemur menikmati cahaya pagi. Kebiasaan ini rutin dilakukan karena kura-kura butuh sinar ultraviolet atau UV teman. Sinar UVA dapat membantu tubuh sobat Otan ini dalam mengolah makanan. Selain itu, sinar UVA dapat berfungsi untuk menambah selera makan. Nah, jika menjemur sobat Otan ini, jangan terlalu lama ya teman. Bisa-bisa si kura-kura malah dehidrasi. Otan juga mau ikutan berjemur biar kulitnya makin eksotis. Oh iya, teman di rumah sudah tahu belum? Ternyata ada berbagai macam mitos kepercayaan tentang sobat Otan yang satu ini loh. Menurut Feng Shui, kura-kura dipercaya sebagai simbol keberuntungan dan kesuksesan sebuah usaha. Mungkin karena usia kamu yang bisa sampai ratusan tahun ya sob. Makanya banyak pengusaha yang pelihara si kura-kura ini biar bisnis usahanya ikutan panjang umur deh. Eits, tapi tidak hanya mitos yang baik-baik aja teman. Dalam mitologi Yunani, kura-kura dipercaya sebagai hewan yang dikutuk dewa Zeus akibat kemalasannya yang tidak mau pergi meninggalkan rumah. Tapi apapun kepercayaan atau mitosnya, Otan sih berharap supaya kamu tetap lestari di alam ya. Apalagi bisa hidup sampai usia ratusan tahun. Kan keren maksimal.
Kura-kura darat ternyata banyak macamnya loh. Kalau yang ini adalah jenis kura-kura darat yang paling populer, yaitu Sulcata tortoa. Kura-kura ini berasal dari benua Afrika. Sulcata adalah kura-kura darat nomor 3 terbesar di dunia. Ciri khas sulcata ada pada karapasnya yang berwarna krem menyala. Selain itu, jarak antar skut alias corak kotak-kotak tempurungnya berwarna kecoklatan. Pada kedua kaki depannya terdapat tanduk kecil-kecil seperti duri. Selain untuk bantu si kura-kura saat menggali, tanduk-tanduk kecil ini juga digunakan untuk menakuti para pemangsa. Tapi tenang, tanduk kecil ini sebenarnya tidak sakit kok jika dipegang, jadi aman. Loh, ada apa ini? Perasaan tadi masih adem ayem, sekarang kok jadi berantem gitu sih, Sob? Semua bisa diomongin baik-baik kan, Sob? Nggak perlu adu otot gitu lah. Ini adalah cara sulcata jantan menunjukkan dominasinya. Mereka akan saling dorong hingga salah satunya mundur atau menyingkir. Teman-teman perhatikan deh di bagian bawah leher kura-kura. Ada gular skut atau semacam tanduk yang digunakan sebagai senjata untuk mendorong, bahkan bisa untuk membalikkan lawannya. Wih, keren ya. Kirain cuma asal tabrak aja. Di alam, jika kura-kura darat terbalik, maka ia akan kesulitan membalikkan badannya, teman. Untungnya mereka memiliki teman-teman yang mempunyai solidaritas yang tinggi. Kura-kura akan membantu temannya jika ada yang terbalik dengan cara mendorong dari berbagai sisi. Kalian luar biasa. Bisa masuk lubang gitu sih, Sob? Duh, ini kura-kura siapa sih? Kok tega-teganya kura-kura sultan dibiarin masuk ke lubang? Nggak tahu apa ya, kalau kura-kura jenis ini harganya selangit. Loh. Itu kan telur. Wah, selamat ya kura-kura. Sebentar lagi kamu mau jadi ibu. Telurnya turun satu persatu. Nah, kalau teman lihat telurnya berlendir, lendir ini ada fungsinya, yaitu untuk mempermudah proses persalinan. Selain itu, lendir juga melindungi telur agar tidak mudah pecah. Membuat lubang memang jadi salah satu ciri spesies ini ketika bertelur. Dalamnya lubang menyesuaikan dengan ukuran tubuh induknya. Biasanya sih sekitar 3/4 besar tubuh induknya. Sebagai inkubator alami, lubang ini digunakan untuk melindungi telur-telur dari pemangsa. Bahkan, sobat totan ini membuat lebih dari satu lubang untuk mengelabui pemangsa. Wih, pintar juga kamu, Sob. Siapa yang masih penasaran sama rumah si kura-kura? Ayo ngaku. Terbukti ya, kalau kura-kura sejak lahir menetas dari telurnya udah lengkap dengan karapas yang sering dianggap rumahnya. Enak banget kamu ya, Sob. Baru lahir udah punya rumah, gak kredit lagi. Nah, tuh udah ada yang berhasil lepas dari cangkangnya. Ya ampun, Sob, kamu imut banget sih. Kecil-kecil gemesin kayak otan. Waduh, langsung lapar kamu, Sob.
Baru juga turun cangkang, udah mulai ngunyah aja. Emang di dalam cangkang nggak bisa pesan nasi padang ya? Di habitat aslinya, bayi kura-kura ini tidak diasuh oleh induknya. Setelah menetas, mereka harus bisa mencari makan sendiri. Wah, mandiri banget ya kamu Sob. Cakep. Namanya saja kura-kura darat. Mana bisa Sobat Otan ini berenang, ya kan? Eits, pernyataan seperti itu tidak sepenuhnya benar teman. Nggak percaya nih, yuk kita buktikan saja kalau begitu. Peserta pertama kali ini adalah si kura-kura air teman. Ketika masuk ke dalam air, Sobat Otan ini langsung tenggelam ke dasar. Ia juga dapat menjelajahi air dengan baik karena bentuk tubuhnya yang sedikit pipih. Selain itu, kakinya yang berselaput membuat ia semakin mudah untuk berenang. Sekarang kita coba dengan si sulcata kura-kura darat ini teman. Siap Sob? Loh, kok kamu malah mengapung sih? Lucu banget kamu Sob. Berbeda dengan kura-kura air, Sobat Otan ini malah mengapung di air teman. Ia akan bergerak menggunakan kaki-kakinya untuk mencari daratan. Kepalanya juga terus mengangkat ke atas untuk mendapatkan oksigen. Jadi, kura-kura darat tetap bisa berenang kok, walau dengan cara mengapung. Kenapa tatapanmu garang begitu? Jangan terkam Otan, Sob. Sebentar, kayaknya Otan kenal deh sama sobat yang satu ini. Itu kan elang emas alias Golden Eagle. Elang kedua terbesar di dunia. Daripada Otan diterkam, lebih baik Otan melipir dulu deh. Walah, ternyata Fodo si Golden Eagle sedang berlatih menerkam mangsa teman. Yap, Paman Ade baru memiliki si Fodo selama 6 bulan ini. Karena itu, ia terus melatihnya agar insting berburunya tetap ada. Astaga, bentangan sayapmu lebar juga ya Sob. Hampir 2,5 meter. Itu sih sebanding dengan bentangan tangan orang dewasa. Kamu memang luar biasa. Pamor burung elang gak cuma hebat di Indonesia, bahkan lintas benua loh teman. Sobat Otan ini bahkan tak terpisahkan dari tradisi perburuan oleh berbagai suku di dunia. Mulai dari Mongolia hingga Kazakhstan. Teman di rumah jangan marah dulu sama Otan ya. Perburuan adalah cara bagi sebagian orang untuk bertahan hidup. Apalagi elang memang terkenal sebagai hewan predator alias pemangsa. Berbeda dengan di Mongolia, bagi suku Kazakh di Kazakhstan, berburu dengan elang tidak lagi digunakan untuk bertahan hidup. Namun tradisi ini terus dilestarikan dan menjadi sebuah hobi, bahkan profesi. Ya, para pemburu dengan elang biasa disebut berkucul. Profesi ini biasa dilakukan oleh laki-laki. Tapi ada satu perempuan di Kazakhstan yang menggelutinya. Bahkan, ia satu-satunya pemburu perempuan di Kazakhstan. Ia adalah Kamakpal Abdrazakova. Kamakpal sudah 17 tahun bergelut dengan elang sejak ia masih berumur 13 tahun. Kamakpal dan keluarganya menangkap elang di alam liar. Lalu ia melatih Sobat Otan ini sendiri dari galak sampai jadi jinak. Keren!